Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga terjepit dan nyaris pingsan akibat rebutan gunungan dan nasi berkat sedekah bumi di Kecamatan Trangkil, Pati. Gedung Sekolah SD Negeri 1 Bawen tergusur proyek pembangunan gerbang tol Bawen yang baru. Tak terima sang istri dipukul kakak kandungnya, seorang suami di Purbalingga gelap mata membunuh kakak iparnya sendiri. Bangunan dan lahan Sekolah Dasar Negeri Bawen 1, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang tergusur karena lahannya digunakan untuk pembangunan proyek pintu tol Bawen yang baru. Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya merelokasi sekolah tersebut agar para peserta didik bisa mendapatkan bangunan baru tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Gedung Sekolah Dasar SD Negeri Bawen 01 di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang ini bakal tergusur akibat proyek pembangunan gerbang tol Bawen yang baru. Meski terdampak proyek tol Bawen Yogya, pemerintah Kabupaten Semarang meminta pihak pelaksana proyek tol untuk tidak merobohkan bangunan SD yang lama sebelum bangunan sekolah yang baru sudah siap digunakan untuk aktivitas belajar mengajar agar para siswa tidak terganggu. Pemkab Semarang menyatakan akan merelokasi SD Negeri Bawen 01 ke lingkungan yang tidak jauh dari bangunan lama dan masih dalam satu RW. Lokasi bangunan baru dipilih atas pertimbangan permintaan dari warga dan para orang tua murid. Sebab jika tempat relokasi gedung sekolah berada di tepi jalan Semarang Solo tentu akan berbahaya untuk para peserta didik. Nanti setelah sekolah jadi, baru nanti anak-anak ini kita pindahkan ke sana, baru ya sekolahnya boleh nanti dirobohkan. Tapi sebelum sekolahnya yang baru jadi, kami tidak memperbolehkan untuk sekolahnya nanti dirobohkan. Termasuk juga kantor kelurahan juga sama, kantor kelurahan nanti dibangun dulu, yang baru, yang lama silakan nanti dirobohkan karena terkena dampak jalan tol. Ya. Pak, dipindah kemana Pak SD? Itu dekat, jadi masih satu lingkungan di wilayah Tegalrejo, masih satu RW. Ya, dekat sekali. Selain SD Negeri Bawen 01, kantor Kelurahan Bawen yang berada di samping gedung SD Negeri Bawen 01 juga bakal tergusur. Pemkab Semarang bakal mencarikan lokasi baru di lahan aset milik pemerintah daerah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ketua DPC Gerindra Grobogan mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati sekaligus di kantor DPC PDI Perjuangan Grobogan. Dalam waktu yang sama, kader PDI Perjuangan mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon bupati di kantor DPC PDI Perjuangan. Diantarkan keluarga dan kader PDI Perjuangan, Ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Grobogan mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon Bupati Grobogan dari PDI Perjuangan setelah 2 hari lalu mengambil berkas pendaftaran bakal calon Bupati di tempat yang sama. Dalam waktu bersamaan, Ketua DPC Gerindra Grobogan juga datang untuk mengambil berkas pendaftaran bakal calon Bupati sekaligus Wakil Bupati. Ketua DPC Gerindra Grobogan mengaku akan melamar 2 posisi sekaligus. Sesuai arahan dari DPP Gerindra untuk merapat berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Sementara saya baru di partai saya sendiri karena saya sudah 8 dan menurut kami insya Allah partai-partai lain kebetulan juga kebetulan kami masih di DPRD Kabupaten dan rata-rata teman-teman di partai lain juga sudah kenal. Jadi kita sudah saling komunikasi. PDI Perjuangan menyambut baik kedatangan kader Gerindra. Harapannya 2 partai ini bisa berkoalisi mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan pada Pilkada 2024. Mengenai posisi siapa yang menjadi bupati dan wakil bupati, nantinya akan digodok lebih lanjut. Kalau Pak Sugeng kemarin saya ngebel sama yang terhormat DPD-nya, Bu, tidak masalah pokoknya untuk Grobogan. Biar di belakang juga tidak masalah. Tapi ini semua mungkin nanti mengkerucut. Dan kalau PDI Perjuangan karena 17 kursi mungkin nanti juga bisa sharing ya Pak Sugeng dengan Gerindra, tetapi yang terbaik untuk Grobogan.
Pada pemilu 2024, PDI Perjuangan memenangkan pileg di wilayah Grobogan dengan calon perolehan 17 kursi, sedangkan Gerindra memperoleh 8 kursi. Untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan, dibutuhkan minimal 10 kursi. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seorang pengacara maju dalam Pilkada 2024 Kabupaten Tegal. Ia mendaftar sebagai calon wakil bupati melalui PDI Perjuangan Kabupaten Tegal. Ditemani sejumlah rekan seprofesinya, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Kabupaten Tegal mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal Rabu sore. Pengacara senior ini menyatakan bakal mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Tegal dengan mendaftar sebagai Wakil Bupati Tegal 2024 sampai 2029. Sebagai kader partai berlambang moncong putih yang sudah cukup lama, ia mengaku optimis akan mendapatkan rekomendasi dari partai. Saya ingin memberikan terobosan, memberikan semacam kita harus berani sebagai bukti eksekutif melakukan terobosan hukum maupun kita harus mampu menerapkan standar-standar ketidakadilan bagi masyarakat. Untuk strategi dukungan bagaimana Pak? Insya Allah saya sudah memberikan motivasi dan dorongan pada sebagian besar anggota saya dan masyarakat Kabupaten Tegal pada umumnya untuk maksimalkan perolehan suara saya di Untuk menuju sebagai calon bupati, Suskoco mengaku telah membentuk kelompok relawan yang bakal mendukung langkahnya menuju orang nomor 2 di Kabupaten Tegal. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.